Baik, kita lanjutkan materi untuk perkuliahan matematika biologi. Nah, sebelumnya teman-teman kita sudah mempelajari lebih banyak ke teori. Ya, untuk saat ini kita sudah memasuki pembahasan yang mulai ada hitung-hitungannya ya. Jadi, kalau sebelumnya kan kita sudah membahas istilah-istilah apa aja yang sering muncul ya di dalam matematika biologi, terus seperti apa pemodelan di dalam matematika biologi. Nah, jadi posisi kita saat ini adalah jika kita sudah membentuk model matematika biologinya. Nah, terus apa yang kita lakukan? Nah, gitu. Yang kita lakukan biasanya nanti kan macam-macam ya analisisnya, ada mungkin kontrol optimal, kestabilan equilibrium, atau jika memungkinkan mencari solusi analitiknya atau mungkin solusi numeriknya. Nah, tapi sebelum ke itu ya, karena sebagian besar model matematika biologi yang terbentuk itu merupakan sistem persamaan diferensial, maka untuk lebih mudah memahami analisisnya nanti, ya kita perlu mempelajari terlebih dahulu tentang entah definisi, sifat-sifatnya, dan lain-lain gitu ya, tentang sistem persamaan diferensial. Jadi saat ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan diferensial, ya. Oke. Oke, di sini kita misalkan ada sistem persamaan diferensial 4.1. Nah, di sini saya misalkan ada sebanyak n persamaan. Karena nanti model yang terbentuk itu kita tidak tahu ya, bisa ada banyak kemungkinan jumlah persamaan diferensialnya, jadi kita misalkan sebanyak n persamaan diferensial, ya. Nah, di sini kita misalkan untuk persamaan pertama itu x1 dot itu sembarang fungsi f1 dalam variabel x1, x2 sampai xn. x2 dot sama dengan sembarang fungsi f2 dalam variabel x1, x2 sampai xn, dan seterusnya sampai xn dot sama dengan fn dalam variabel x1, x2 sampai xn. Jadi ini f1, f2 sampai fn itu merupakan sembarang fungsi dalam variabel x1, x2 sampai xn. Misalnya contohnya bisa jadi x1 kuadrat plus x2 kuadrat, atau mungkin min 1/100 x3 misalnya. Jadi sembarang fungsi ya dalam variabel-variabel tersebut. Nah, di sini untuk lebih mudah penulisan, kita ubah dalam bentuk vektor ya, kita padatkan penulisannya sehingga kita bisa menulis dalam bentuk persamaan 4.2 ini, yaitu x dot sama dengan fx. Nah, teman-teman perhatikan, karena ada perbedaan ya antara 4.1. Kalau 4.1 itu variabel biasa, tapi kalau yang 4.2 ini dia itu X itu merupakan sekumpulan dari X1 sampai Xn. F-nya itu adalah sekumpulan F1 sampai Fn. Jadi kita tulis dia dalam bentuk vektor gitu ya. Makanya penulisannya pun berbeda. Untuk membedakan apakah dia X biasa atau X vektor, nah biasanya teman-teman menulisnya kalau yang vektor itu ada bar di atas hurufnya ya, seperti ini. Nah, tapi untuk yang di sini kita gunakan huruf tebal ya, untuk membedakan apakah dia X variabel biasa atau dia X vektor. Itu kita bedakan apakah dia dicetak tebal atau tidak. Kalau dicetak tebal itu berarti dia mewakili vektor ya. Berarti di sini X tebal dot itu dia ini mewakili x1 dot, x2 dot,
sampai xn dot. Lalu yang F tebal ini mewakili F1, F2 sampai Fn. Lalu X ini mewakili X1, X2 sampai Xn. Itu ya. Jadi ini subset dari Rn. Nah, seperti itu. Jadi ditulis 41 oke, 4.2 juga oke, boleh ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin nanti teman-teman akan mendengar istilah otonomus dan non-otonomus. Untuk beberapa penelitian ada yang menuliskannya, beberapa penelitian ada yang tidak. Di sini saya sampaikan agar teman-teman mengenal ya istilah tersebut, karena mungkin di beberapa buku menyebutkan ada ini otonomus, non-otonomus gitu. Jadi untuk yang sistem kita ada menyebutnya otonomus dan non-otonomus. Untuk yang otonomus berarti dia sistem yang tidak bergantung pada waktu. Sementara non-otonomus berarti dia sistemnya itu bergantung pada waktu. Nah, teman-teman perhatikan untuk yang sistem tadi kita buat ya 4.2 ini. Rumus general dari sistem persamaan diferensial dengan dimensi sebanyak n. Nah, sistem 4.2 ini merupakan sistem otonomus. Mengapa? Karena dia tidak bergantung pada waktu. Di sini kita tidak memperlihatkan T ya di dalam sistemnya, tidak ada T, hanya ada variabel X, X1, X2, X3 sampai Xn. Berarti kita menyebutnya ini adalah sistem otonomus. Nah, kan tetapi kan model matematika biologi yang sering kita jumpai, nah itu kan ada waktunya. Kalau teman-teman perhatikan ya yang SIR, SEIR dan lain-lain itu kan biasanya DS per DT, DS DT, DI DT dan seterusnya. Nah itu berarti kan dia ada T-nya. Nah itu lalu bagaimana sistemnya gitu ya. Nah, walaupun yang akan kita bahas nanti lebih banyak ke yang ini bentuknya 4.2 atau sistem otonomus, kalau nanti model kita adalah non-otonomus itu masih bisa masuk. Itu ya. Mengapa? Ya nanti kita jelaskannya di sini ya. Jadi pembahasan kali ini dibatasi hanya pada sistem otonomus aja sebagaimana 4.2 tadi. Dengan asumsi bahwa sistem non-otonomus, berarti kalau non-otonomus kan dia bergantung pada waktu ya. Berarti kita di sini munculkan time-nya. Nah, ini untuk model non-otonomus dapat kita bawa, kita giring ke dalam bentuk yang otonomus. Jadi ya tidak masalah kalau modelnya teman-teman yang non-otonomus. Dan bagaimana cara kita menggiring yang non-otonomus menjadi otonomus? Nah, berarti di sini kita perlu menambahkan dimensinya. Jadi kalau sebelumnya itu dimensinya sebanyak n. Nah, kalau di sini kita jadi n plus 1 dimensinya dengan cara menambahkan variabel xn plus 1 yang mana xn plus 1 itu sama dengan t. Nah, kalau di sini kita misalkan xn plus 1 sama dengan t. Nah, di sini berarti dx n plus 1 dt-nya turunannya terhadap t ya berarti kan 1 ya. Nah, dari sini kita bisa ubah yang tadi sistem persamaan diferensial yang awal sebelumnya kan Rn. Nah, ini menjadi Rn plus 1. Jadi ini X dotnya menjadi X1, X2 sampai Xn plus 1. Kalau yang sebelumnya itu kan hanya Xn, dengan Xn-nya ini sama dengan Fn. Gitu ya, maaf ini X dot. Xn dot sama dengan Fn. Nah, berarti di sini ketambahan X n plus 1 dot yaitu sama dengan 1. Berarti ini mewakili F n plus 1. Nah, gitu. Ya. Lalu F-nya ini berarti ada F1, F2, Fn sampai Fn plus 1 boleh, atau teman-teman mau langsung menuliskan fungsi Fn plus 1-nya yaitu 1 seperti ini boleh. Atau mau ditulis Fn plus 1 ini boleh
gitu ya. Nah, terus X-nya ini berarti nambah X1, X2, Xn sampai Xn plus 1. Nah, dengan demikian berubah menjadi sistem autonomous karena di sini variabelnya X saja. Itu ya. Sudah tidak kita munculkan T-nya. Walaupun ada, tapi seperti kita sembunyikan gitu ya T-nya dalam variabel Xn plus 1. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan model matematika biologi dalam bentuk sistem persamaan diferensial, ya, selanjutnya untuk menyelesaikan fenomena realnya itu berarti kita perlu mendapatkan solusi dari sistem persamaan diferensial. Nah, makanya selanjutnya kita perlu tahu dulu apa sih definisi solusi sistem persamaan diferensial. Itu ya. Ini definisinya sebagaimana pada definisi 4.1. Jadi misal ada fungsi di sini f, ya dia himpunan fungsi kontinu pada E, dengan E-nya itu subset dari Rn, dengan E-nya itu adalah himpunan terbuka, ya. Xt merupakan solusi sistem persamaan diferensial 4.2. Kita ingat kembali ya, 4.2 itu tadi yang ini. Nah, yang ini ya. Saya hapus. Nah, yang ini. X dot sama dengan fx yang walaupun nanti ada di definisinya ya. Nah, jadi solusinya itu kita misalkan itu dia adalah xt, ya. Teman-teman perhatikan ya, di sini dia tebal x-nya ya, dia dalam bentuk vektor. Pada interval i jika xt diferensiabel pada i, dan untuk setiap t elemen dari interval i, kemudian xt ini merupakan anggota dari himpunan E, ya, berlaku xt x dot t sama dengan fxt. Ini sebagaimana persamaan 4.2 ini tadi, cuma kita memunculkan t-nya ya, tuh, agar mungkin lebih mudah difahami, atau kalau teman-teman tidak menuliskan t-nya juga tidak apa-apa. Oke. Nah, selanjutnya diberikan x0, x0-nya itu anggota dari himpunan E, yang tadi E itu adalah domainnya ya. Nah, xt merupakan solusi dari masalah nilai awal. Kalau tadi ini adalah definisi untuk xt solusi dari sistem persamaan diferensial, di sini kita persempit lagi bahwa xt-nya itu solusi dari masalah nilai awal ini. Berarti yang sebelumnya ini kan hanya, yang ini itu hanya kalau sebelumnya belum diketahui nilai awalnya. Nah, selanjutnya ini jika diketahui x0-nya. Misal nih xt0 berarti nilai awalnya ini sama dengan x0. Nah, maka xt ini merupakan solusi dari masalah nilai awal jika T0 elemen I, xt0 sama dengan x0, dan xt solusi sistem persamaan diferensial pada interval I. Jadi yang ini itu solusi definisi solusi dari MNA, sementara ini definisi xt dalam sistem persamaan diferensial. Yang intinya adalah jika xt merupakan solusi, ya, entah sistem persamaan diferensial, entah masalah nilai awal, dia itu disebut solusi jika dia disubstitusikan ke dalam sistemnya, itu masuk atau memenuhi. Itu ya. Jadi xt merupakan solusi dari persamaan 4.2 jika dia masuk ke atau memenuhi 4.2. Kemudian xt menjadi solusi dari masalah nilai awal jika dia memenuhi sistemnya, yaitu x dot sama dengan fx juga memenuhi nilai awalnya ini. Kalau nilai awalnya dimasukkan juga memenuhi. Itu ya. Oke.
contoh. Nah, contoh kita ambil yang sederhana saja ya, misalnya di sini ada MNA atau masalah nilai awal, yaitu sistem 4.3. X dotnya sama dengan 3x pangkat 2 per 3, kemudian ini adalah nilai awalnya misalnya 0. Jadi saat T0 itu nilai awalnya 0. Oke. Untuk dulu kalau teman-teman ingat kembali, bagaimana sih untuk mendapatkan, misalnya kita belum tahu ya solusinya, solusi dari persamaan diferensialnya. Berarti untuk mendapatkan solusinya teman-teman perlu belajar yang ada di mata kuliah persamaan diferensial biasa ya. Ada entah mungkin dengan variabel terpisah, atau mungkin dengan eksak, atau mungkin dengan homogen, begitu ya, tergantung jenis PD-nya. Nah, di sini langsung kita sajikan ya, kita bukan mata kuliah persamaan diferensial, nanti teman-teman bisa pelajari lagi bagaimana misal jika ada persamaan diferensial, kemudian untuk mendapatkan solusinya bagaimana. Berarti kalau ini kan dx dt gitu ya. Nah, solusinya seperti apa? Nah, di sini langsung kita berikan saja bahwa YT sama dengan T pangkat 3 dan ZT sama dengan 0 ini merupakan solusi dari MNA 4.3 ini. Itu ya. Kok bisa? Nah, di sini posisi kita mau membuktikan atau menunjukkan bahwa Y dan Z ini benar-benar merupakan solusi dari MNA 4.3. Tuh. Oke. Nah, berarti tadi sebagaimana yang saya jelaskan bahwa untuk menunjukkan bahwa dia solusi, berarti jika kita masukkan fungsi itu ke dalam sistemnya, entah persamaan diferensial atau MNA-nya itu memenuhi. Kita ambil satu dulu, yaitu yang Y sama dengan T pangkat 3. Nah, bagaimana kita memastikan dia memenuhi persamaan ini? Oh ya, berarti perlu kita cari dulu turunan pertamanya. X dot itu kan turunan pertama ya. Oke, jadi di sini kita cek bahwa dy dt itu berarti T pangkat 3 yang kita turunkan satu kali ya, yaitu T3T kuadrat. Nah, kemudian di sini teman-teman perhatikan, dia itu kan dalam X, bukan dalam T. Berarti di sini T-nya kita perlu ubah ke dalam bentuk Y, karena di sini X-nya ini kita misalkan dia Y. Berarti di sini T-nya kita ubah dalam bentuk Y. Berarti kita peroleh 3Y pangkat 2 per 3. Kok bisa dapat T-nya itu T-nya kalau kita ganti jadi demikian. Berarti kita perlu kembali ke yang tadi ini, bahwa Y sama dengan T pangkat 3. Berarti Y ini Y pangkat 1/3 sama dengan T. Nah, berarti di sini T-nya ya, T-nya adalah Y pangkat 1/3. Berarti 3Y pangkat 1/3 kali pangkat 2 ya, sama dengan 3Y 2/3. 3Y pangkat 2/3. Jadi diperoleh Y dot sama dengan 3Y pangkat 2/3. Nah, sudah sama dengan yang ada di sini. X dot sama dengan 3X pangkat 2/3. Oh, berarti benar bahwa Y sama dengan T pangkat 3 merupakan terbukti bahwa Y itu masuk atau memenuhi di persamaan diferensial ini. Nah, selanjutnya karena ini adalah MNA, kita juga perlu ngecek apakah
jika dimasukkan nilai awal X0 sama dengan 0 ini memenuhi, nah berarti dicek juga. Tadi kan T sama dengan T pangkat 3. Berarti Y0, kalau kita masukkan T-nya sama dengan 0, apakah hasilnya juga 0? Itu ya. Berarti di sini kita masukkan 0 pangkat 3 sama dengan 0. Oh, berarti memenuhi nilai awalnya juga. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Y sama dengan T pangkat 3 memenuhi atau merupakan solusi dari MNA 4.3. Mengapa? Karena Y-nya itu memenuhi I1 dan I2. Saya tulis begini aja ya biar lebih mudah. Memenuhi persamaan diferensial I1 dan memenuhi nilai awal yang ada di I2. Tuh. Ya. Oke, selanjutnya ZT sama dengan 0. Ini merupakan solusi dari MNA 4.3. Kita buktikan. Berarti cek apakah memenuhi I1 dan I2. Oke, saya hapus dulu. Oke, nah berarti kita perlu cari dulu turunan pertamanya ya. Cari X dotnya. Berarti ZT, karena ini 0, berarti turunannya juga dia 0 ya. Turunannya 0. Lalu 0 ini kita bisa arahkan sehingga berbentuk sebagaimana persamaan atau fungsi yang ada di I1, tapi tidak merubah nilai ya. Merubah bentuk tapi tidak merubah nilai, boleh. Nah, di sini turunannya 0, kemudian kita buat dia 3 kali 0 pangkat 2/3 karena hasilnya juga sama-sama 0. Jadi tidak apa-apa. Ya. Nah, kemudian karena di sini Z tadi 0, Z sama dengan 0, berarti ini merupakan Z. Oh, berarti 3Z pangkat 2/3. Jadi memenuhi persamaan I1 ini. Ya. Oke, aman. Nah, selanjutnya apakah memenuhi nilai awal I2? Oh, kalau ini sudah nampak jelas ya, tidak perlu coret-coretan juga terlihat sudah memenuhi bahwa karena dia Z0 ini adalah fungsi konstan untuk T berapapun dia nilainya 0, berarti seharusnya saat T-nya diganti 0 pun dia memenuhi persamaan nilai awal I2. Nah, dengan demikian karena Z memenuhi persamaan I1 dan I2 ini, maka kita bisa mengatakan bahwa Z merupakan solusi dari MNA 4.3. Itu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Itu tadi kita tidak mencari solusi PD tapi persamaan diferensial maksudnya ya. Kita tidak mencari solusinya, tapi kita tadi topiknya adalah membuktikan bahwa fungsi Y dan Z itu merupakan solusi dari MNA atau mungkin dari sistem persamaan diferensial. Oke, jadi contoh tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa sistem persamaan diferensial itu bisa jadi mempunyai solusi yang lebih dari satu ya. Nah, itu perlu kita hindari saat kita menyusun model matematika biologi ya. Karena idealnya saat kita mau menyelesaikan suatu permasalahan fenomena kehidupan, kita mendapatkan solusinya itu solusinya tunggal sehingga diperoleh solusi entah apa tadi numerisnya, pendekatan dengan menggunakan analisis kestabilannya itu kita mendapatkan solusi yang mendekati real gitu ya, yang mendekati solusi fixnya seperti itu.
Nah, jadi selanjutnya kita perlu pastikan bahwa model matematika yang kita bentuk itu, kemudian kita lakukan analisis, kita perlu memastikan bahwa sistem persamaan diferensialnya itu mempunyai solusi yang tunggal. Bahkan sebelum ke ketunggalan solusi, kita perlu ngecek dulu seharusnya dia itu mempunyai solusi dulu ya. Karena tidak selalu persamaan diferensial itu mempunyai solusi. Mungkin kalau teman-teman perhatikan pada mata kuliah persamaan diferensial biasa ya, itu ada case yang mana dia itu merupakan bentuk persamaan diferensial tapi dia tidak mempunyai solusi sama sekali. Gitu ya. Di waskita misalnya ya melakukan riset, mencari solusinya, entah analitik solusi numeriknya di cek di otak-atik gitu dengan perhitungan-perhitungan gitu, ternyata dia aslinya tidak punya solusi. Nah, itu kan tidak efisien ya. Jadi langkah awal kita perlu memastikan bahwa dia itu punya solusi dulu sistemnya. Kemudian pastikan jika memang dia sudah punya solusi, kita pastikan solusinya itu tunggal. Nah, dari situ kita perlu mempelajari ulang ya mata kuliah kalkulus ya kalau nggak salah, yang tentang nanti terkait ketunggalan solusi di suatu persamaan diferensial atau MNA. Nah, di sini kita ingat kembali, langsung diberikan langsung saya tampilkan teoremanya ya. Jadi MNA ya itu kapan dia mempunyai solusi dulu. Tapi jika punya solusi belum dijamin tunggal ya, kita baru ngecek kapan suatu MNA dijamin mempunyai solusi gitu ya. Oke, di sini berdasarkan teorema 2.5. Ini saya mengambil dari buku berbeda ya dari yang tadi. Kita lihat bahwa di sini sambil teman-teman bisa baca sendiri ya. Intinya adalah di dalam teorema 2.5 ini, jika F kontinu pada E dengan E-nya itu domain, maka MNA-nya itu mempunyai solusi. Di sini kita tidak akan mencari A-nya, maka terdapat A, kemudian solusinya ada pada ini, kita tidak sampai ke pembahasan yang itu. Kita cukup perhatikan bahwa jika fungsi F itu kontinu pada E, maka MNA-nya itu dijamin mempunyai solusi. Itu ya. Jadi kita perlu mengingat kembali definisi kontinu. Ya. Jadi kan ini nanti kalau teman-teman perhatikan fungsinya ini bisa dalam bentuk apapun ya, F-nya ya beta S, I plus min alpha, I dan lain sebagainya yang bentuknya SIR itu. Nah, dia itu perlu dicek kontinu atau tidak. Kalau memang kontinu, berarti berdasarkan teorema 2.5 dia mempunyai solusi. Nah, oleh karena itu di sini kita perlu melihat definisi kapan F dikatakan kontinu. Nah, di sini juga sudah saya tampilkan ya definisi fungsi kontinu. Oke, diberikan ruang bernorma V1 dan V2 dengan norm berturut-turut adalah ini norm 1, ini norm 2. Ini masih di Euclidean norm ya, di norm Euclid ya. Oke, kemudian di sini fungsi F dari V1 ke V2 dikatakan kontinu ya jika kontinu di satu titik ya, bukan kontinu pada, tapi kontinu di satu titik X0 katakan ya,
Jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap X elemen V1 dengan norm X min X0, ya ini norm 1 kurang dari delta, berlaku ini kurang dari epsilon. Norm 2 Fx min Fx0 kurang dari epsilon. Nah, kemudian berarti kita perlu, kalau kita mau membuktikan F kontinu, kita perlu menggunakan definisi ini ya, kontinu di X0 katakan. Nah, seringnya kalau di persamaan diferensial tadi kita perlu membuktikannya itu kontinu pada himpunan domain. Nah, kalau seperti itu berarti kita perlu buktikan bahwa F kontinu di setiap X0 elemen E. Jika sudah terbukti F kontinu di setiap X0 anggota himpunan E, maka kita baru bisa menyebut F kontinu pada E, anggota domain. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuktikan bahwa model matematika biologi SI merupakan masalah nilai awal yang mempunyai solusi ya. Ini misalnya DSDT-nya itu adalah min beta SI. Ini berarti sama dengan kita misalkan F1, kemudian F2-nya berarti beta SI dikurangi alfa I. Ini misal F2. Itu ya. Nah, ini berarti ada vektor F, yang mana vektor F itu anggotanya adalah F1 dan F2. Oke. Nah, di sini misal ada sistem SI itu, kemudian kita di sini diketahui juga nilai awalnya yaitu S0 dan I0. Nah, dalam hal ini tadi ya yang saya sampaikan, jadi F1-nya ini tadi min beta SI sama ya, kemudian F2-nya beta SI min alfa in, berarti ini sama. Oke. Nah, berarti vektor F ya, vektor F sama dengan F1, F2. Ini ya, sudah saya tulis di coretan tadi seperti itu. Nah, kemudian kita mau menunjukkan bahwa sistem tersebut mempunyai solusi. Berarti di sini kita perlu menunjukkan bahwa F itu kontinu. Oke, di sini kita membuktikan F kontinu pada R kuadrat dan MNA di atas itu nanti terbukti mempunyai solusi. Nah, tapi sebelum membuktikan kekontinuan fungsi tersebut, kita perlu senjata ya untuk membuktikannya gitu ya. Di sini kita senjatanya yang perlu kita tahu ya, bahwa jika X elemen himpunan RP ini berlaku ya, mutlak XI kurang dari sama dengan norm X-nya, kemudian kurang dari sama dengan XP, P-nya ini adalah ini ya, kemudian sub nilai tertinggi dari X1 mutlak, X2 mutlak, sampai XP mutlak, mana yang tertinggi berarti itu yang dipilih gitu ya. Nah, ini kita akan gunakan untuk membuktikan nanti selanjutnya gitu ya. Oke, kita mulai ke proses pembuktiannya. Nah, di sini kita ambil sembarang titik. Teman-teman perhatikan kalau sebelumnya itu titik kita itu X ya, X vektor itu X1, X2 sampai Xn. Nah, di sini titik kita ya adalah SI. Berarti cuma 2 dimensi ya, hanya SI. Nah, di sini untuk membedakan dengan titik-titik yang lain yang kita ambil itu adalah S topi dan I topi. Gitu ya. Makanya di sini diambil sembarang titik kita katakan S topi dan I topi. Itu.
Nah, kemudian kita akan membuktikan bahwa F ini seharusnya tebal ya, berarti ya F vektornya itu continue di titik tadi yang kita ambil, yaitu S topi, I topi. Itu ya teman-teman, perlu dicatat bahwa S topi, I topi itu beda ya dengan S saja dan I saja. S topi, I topi itu adalah salah satu titik dari S, I. Ya. Oke. Nah, di sini berarti kita perlu menggunakan definisi kontinu yang tadi sudah kita pelajari. Untuk definisi kontinu berarti kita perlu mendapatkan nilai delta. Ya. Nah, di sini kita perlu membuktikan ada suatu delta yang nilainya tuh dia positif sehingga berlaku yang ini ke belakangnya ini, gitu ya. Nah, sebelum kita menentukan deltanya berapa, kita di sini ambil dulu yang bentuk berlakunya yang ini, yang norm fx kurang dari fx0. Ini nanti sama dengan atau kurang dari berapa gitu ya, sehingga nanti kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan nilai deltanya nanti. Oke, berarti dari sini ya kita berada di posisi ini saat ini. Oke, posisi yang saya beri kotak ini ya. Oke, nah jadi kalau tadi pakainya fx min fx0, berarti ini sekarang kita fsi min f S topi I topi. Nah, tinggal dimasukkan saja. Tadi kalau yang fsi ini kan ini ya, berarti kita perlu memasukkan F1-nya berapa, F2-nya berapa. Berarti F1-nya kan min beta SI, koma, lalu F2-nya beta SI min alfa I. Tinggal dimasukkan di sini. Berarti min beta SI, koma, beta SI ini seharusnya dikurangi ya, saya koreksi dulu ini berarti seharusnya dikurang ya, typo. Kemudian analog untuk yang S topi I topi berarti tinggal diganti saja S nya menjadi S topi, I nya diganti I topi, sehingga diperoleh ini. Kemudian ini berarti juga typo tuh ya. Nah, kemudian kita ingat kembali ya, norm itu adalah fungsi non negatif untuk mewakili ukuran panjang dari suatu vektor. Nah, berarti di sini secara keseluruhan kita perlu cek dulu, kita perlu hitung dulu berapa vektornya ya, karena di ini masih ada tanda minus di dalamnya. Berarti kita kurangkan dulu, baru kita cari ukuran panjangnya. Oke, nah kalau teman-teman ingat lagi, mungkin ada yang lupa. Kalau di sini ya saya tulis misalnya ada V1, kemudian ini koma V2 dikurangi misalnya ini P1, P2, maka ini sama dengan V1 dikurangi P1, V2 dikurangi P2. Gitu ya. Nah, berarti ini juga analog. Oke, berarti min beta SI ini min ketemu min berarti plus ditambah beta S topi I topi jadinya ini tuh ya. Kemudian saya beri warna berbeda saja agar lebih mudah difahami.
ini beta SI dikurangi alfa I, kemudian dikurangi dengan ini, diperolehlah ini ya. Nah kemudian kita hilangkan normnya, kita cari ukuran panjangnya. Teman-teman ingat lagi norm, saya tulis lagi nih, berarti di sini ya, kalau ada norm V1, V2, ini Euclidean norm ya, sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Nah, berarti di sini makanya kita kuadratkan, kemudian kita akarkan. Ya, jadi udah hilang normnya. Nah, dari sini tinggal menghitung saja. Ya, dari sini ke sini tinggal dihitung saja. Nah, kemudian di sini, dari sini ke sini kita menggunakan sifat tadi ini yang awal tadi ya. Jadi ini akan kurang dari sama dengan akar 2 karena dimensinya tadi 2S dan I gitu ya. Kemudian sub, nah sub dari ini mutlak, kemudian ini mutlak. Nah, dari situ berhenti dulu ya. Nah, kita misalkan bentuk itu adalah 2.4. Jadi 2.4 itu kita peroleh norm ini kurang dari sama dengan akar 2 sub ini. Oke. Nah, kita simpan dulu. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita mau mencari nanti deltanya ya. Untuk mendapatkan deltanya di sini perhatikan langkahnya. Kita juga perlu alat yang perlu kita gunakan. Sebenarnya alatnya ini juga teman-teman sudah dapatkan di sifat-sifat mutlak ya. Ya, yang ini karena kita banyak menggunakan tanda mutlak di sini. Oke, di sini jika kita misalkan ambil normnya itu adalah jika kita misal ambil normnya itu kurang dari sama dengan 1, maaf ini tidak ada F-nya ya. Oke, ini dihapus nih. Jika norm SI dikurangi S topi I topi, ya ini normnya itu kurang dari sama dengan 1 atau panjangnya kurang dari sama dengan 1, maka berlaku ini. Dari sini ke sini itu sifat norm ya. Dari sini ke sini, sifat norm, sifat mutlak. Ya, sifat mutlak. Teman-teman ingat kembali sifat-sifat mutlak. Kemudian dari sini ini ke sini ini menggunakan definisi norm biasa. Norm itu yang ini berarti kan sama dengan akar S min S topi kuadrat ditambah I dikurangi I topi kuadrat. Nah, kan begini. Nah, berarti otomatis karena ini nilainya non negatif, nah saya beri warna berbeda saja. Nah, oke, ini nilai ini kan ini S main S topi itu bagian dari yang di dalam akar, ya kan? Sementara ini adalah non negatif, maka pastilah yang ini kurang dari ini gitu. Makanya bisa kita nyatakan dalam bentuk ini. Oke, baru tadi karena terlalu banyak coretan ya. Oke, karena ini tadi kita ambil normnya itu kurang dari sama dengan 1, ya ini berarti kurang dari sama dengan 1. Ya, dari sini sehingga kita peroleh
mutlak S kurang dari sama dengan S topi plus 1. Jadi dari sini kita ambil yang paling kiri dan yang paling kanan, nanti diperoleh ini. Oke. Nah, dari situ kita lanjutkan untuk bagian bawahnya ini. Kita ambil mutlak beta SI kurangi beta S topi I topi. Jadi di sini kita ambil saya hapus yang coretannya biar enggak terlalu bingung. Nah, kita ambil perbagian ininya. Kita kan belum tahu supreme ininya ini kan masing-masing mutlak ini kan kita belum tahu nilainya. Kita hanya diminta untuk mencari nilai tertingginya kan gitu ya. Nah, di sini makanya kita ambil per nilai mutlaknya ini. Ini nanti nilai mutlaknya kita analisis di sini, kemudian yang bagian sini ya kita analisis di sini nanti, gitu ya. Posisi kita berarti saat ini berada di sini. Kita ngecek ininya. Oke, nah. Yuk, kita mulai. Untuk yang mutlak beta SI kurangi beta S topi I topi sama dengan ini. Ini menggunakan sifat mutlak ya, bahwa skalar positif itu bisa langsung keluar gitu, karena beta itu kan parameter di dalam model kita. Biasanya tuh parameter tuh nilainya non negatif ya, atau bilangan positif. Biasanya parameter tuh bernilai positif. Jadi betanya bisa kita keluarkan. Ini sifat nilai mutlak biasa ya. Nah, kemudian di sini kita di sini kan aslinya SI mana? SI tinggal SI dikurangi SI topi ya. Karena di sini sisanya ini SI topi. Kemudian ini bukan S. Salah ya, bukan yang ini yang saya. Ini seharusnya. Nah, jadi setelah beta kita keluarkan, seharusnya kan yang di dalam mutlak bersisa SI dan min S topi I topi gitu ya. Nah, di sini kita tanpa mengurangi atau menambah nilai, tanpa merubah nilai, kita sisipkan SI topi dan negatif SI topi. Kan hasilnya nanti 0, tidak pengaruh. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan dari sini ke yang sini. Ini selalu saya coret-coret setiap langkahnya agar teman-teman tahu mana yang sedang saya lihat ya, yang sedang saya sebutkan gitu. Soalnya di sini tidak ada pointer yang menunjukkan mouse-nya ke arah mana yang sedang saya tunjukkan gitu. Jadi nanti banyak coretannya ya. Saya sedang membahas di bahasan yang ini, di langkah yang ini ya. Oke, ini selanjutnya menggunakan sifat mutlak ya. Jadi di sini kita bisa pisahkan nilai mutlaknya gitu ya. Di sini fokus di sini dipisah di sini. Kemudian S-nya kita keluarkan menjadi nilai mutlak tersendiri sehingga nanti nilainya itu kurang dari sama dengan, tidak sama dengan lagi gitu ya. Jadi diperoleh ini, kemudian diperoleh ini gitu ya. Setelah nilai mutlaknya dipisah, kemudian I topinya ini juga dipisah. Jadi diperoleh suku yang selanjutnya ini. Oke, selanjutnya untuk tahapan yang ini, yang bawahnya lagi. Nah, di sini kita menggunakan sifat yang ini. Yang tadi sudah kita tulis ya. Nah, bahwa mutlak S min S topi ini kurang dari nomnya. Oke. Nah, berarti yang ini I kurang dari ini analog ya. Walaupun di sini S min S topi, tapi ini juga analog, teman-teman bisa berlaku untuk yang
untuk yang I main I-topi juga berlaku. Kemudian yang S ini juga ngambil dari yang sini. Oke, yang sini. Jadi S itu kurang dari sama dengan S topi mutlak plus 1. Gitu ya. Sehingga diperoleh suku yang ini. Kemudian untuk yang suku yang satunya, yang setelahnya ini analog ya. Analog nanti bahwa, maaf ini typo ya, ini seharusnya S saja ini. Ini enggak ada S topinya. Kalau S topi dikurangi S topi kan seharusnya 0. Jadi ini bukan S topi, S topi. Setelah ini dipisah ya. Setelah I topi dan I topi dipisah kan seharusnya menghasilkan S dikurangi S topi. Berarti ini S dikurangi S topi ya. Nanti berlaku hal yang sama seperti yang suku awal. Oke. Nah, kita lanjutkan ke tahap bawahnya ini. Nah, jadi di sini kita bisa keluarkan norm SI dikurangi S topi, I topinya sehingga diperoleh bentuk yang ini. Tidak ada masalah ya. Oke, kita keep dulu. Kita misalkan bentuk terakhir ini adalah persamaan 2.5. Gitu ya. Jadi untuk yang kita keep untuk persamaan 2.5 kita peroleh mutlak beta SI dikurangi beta S topi I topi ini kurang dari sama dengan beta ini ya. Karena tadi di sini kan memuat kurang dari sama dengan. Berarti saat kita simpulkan ya ini kurang dari sama dengan ini. Oke, itu kita misalkan 2.5. Nah, next, analog sih ya dengan cara yang sama. Teman-teman cari untuk yang ini. Mutlak beta SI ini dan seterusnya. Nanti analog ya, saya keep ya penjelasannya, teman-teman bisa lihat ya. Coret-coret sendiri. Nanti ketemunya persamaan 2.6. Itu ya. Saya langsung saja ke di sini ke pemilihan deltanya sehingga nanti kita mau menunjukkan bahwa yang ini nanti kurang dari epsilon. Oke. Nah, di sini kita ambil deltanya itu minimum atau nilai terkecil dari di antara 1 dan epsilon per ini. Itu ya, karena kita tidak tahu epsilonnya berapa, jadi kita menggunakan minimum. Yang penting yang kita ambil minimum. Jika epsilonnya ini lebih besar dari penyebut ini, berarti kan nilainya kalau epsilon lebih besar, ini saya misalkan X kali ya, bukan. Yang panjang ini misalkan X. Ini misal X, berarti ini epsilon per X. Berarti kalau epsilonnya lebih besar dari X, maka ini lebih besar dari 1. Berarti kita ambil deltanya 1. Nah, kalau epsilonnya kurang dari X, berarti ini pecahan biasa yang nilainya kurang dari 1. Berarti deltanya ini. Gitu, karena delta itu nilai minimumnya yang kita ambil. Oke. Kemudian dengan menggunakan tadi persamaan yang sudah kita keep, ada persamaan 2.4, 2.5 dan 2.6 ya. Kemudian jika berlaku norm SI min S topi I topi kurang dari delta, maka kita mau membuktikan bahwa ini kurang dari epsilon gitu ya. Nah, tadi ini sudah kita coret-coret. Ini itu tadi yang 2.4.
ya. Yang FSI min FS topi I itu kita menghasilkan yang ini. Akar 2 sub itu kita tinggal tulis ulang. Nah, di sini ya. Oke, posisi kita di situ. Oke, kurang dari sama dengan akar 2 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini tadi kita sudah breakdown menganalisis pernilaian mutlak ini ya, bahwa dari kedua itu adalah persamaan 2.5 dan 2.6 ya di sini. 2.5 dan 2.6. Nah, teman-teman selanjutnya perhatikan beda antara 2.5 dan 6 itu ada di alfa. Ya. Saya ini loh. Saya hapus dulu, guys. Oke. Nah, dari sini ke sini, terus ini ke sini mirip ya. Jadi yang beda itu adalah ini ada alfanya ini. Kalau yang di sini nggak ada alfanya. Oke. Nah, makanya di sini kita ambil yang ada alfanya karena di sini kan nilai subnya, nilai yang paling tinggi. Jadi akar 2 sama dengan kita ambil yang miliknya ini tadi. Oke, jadi alfa plus bla 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 ini. Nah, kemudian makanya ini tadi maaf coret. Oke. Makanya ini juga yang kita ambil tadi yang ada alfanya. Gitu ya. Nah, kemudian ini kurang dari epsilon. Nah, ini kenapa bisa kurang dari epsilon? Teman-teman perhatikan. Kalau deltanya kalau deltanya sama dengan 1, di sini kan deltanya nilai minimum ya antara 1 sama epsilon, kurang dari itu. Saya oke. Kalau deltanya itu 1, ya coba kita kaji satu persatu. Ini kalkulus banget. Kalau deltanya sama dengan 1, berarti kan epsilonnya seharusnya, ini tadi kan kita misalkan X ya. Yang panjang ini tadi kita misalkan X. Berarti seharusnya ini kan lebih besar dari 1 karena tidak terpilih jadi delta. Karena deltanya kita ambil minimum yaitu 1, berarti seharusnya ini nilainya lebih besar dari 1. Kalau ini lebih besar dari 1, berarti epsilonnya lebih besar dari X, lebih besar dari penyebutnya. Kan gitu ya. Nah, di sini berarti teman-teman perhatikan kalau deltanya sama dengan 1, nah berarti ini berarti dari sini kurang dari ini, ditutup dulu ya, ini jangan dilihat dulu, dari langkah sini ke bawahnya perhatikan, berarti X ya, X karena tadi yang panjang ini agar tidak panjang nulisnya saya misalkan X ya, X kemudian ini delta ya, karena kenapa kok ini delta ini tadi diketahui apa yang kita ambil jika berlaku itu kurang dari delta. Nah, berarti di sini kurang dari X kali delta. Nah, kemudian karena deltanya sama dengan 1, berarti di sini sama dengan X. Kan gitu ya. Nah, kemudian karena sama dengan X, kemudian ini X-nya kurang dari epsilon, berarti kita tulis begini. Terbukti bahwa kalau deltanya yang terambil 1, berarti F norm yang ini kurang dari epsilon. Itu ya. Itu kemungkinan yang pertama.
Nah, kemungkinan selanjutnya jika deltanya itu adalah yang epsilon kurang per x, yang epsilon per x. Oke, saya hapus dulu ya. Nah, ini tadi masih x. Kalau deltanya sama dengan epsilon per x. Kok kalau sampai kita ambil yang epsilon per x, itu artinya ini kurang dari 1 dong, karena dia yang kita ambil nilai minimumnya. Berarti seharusnya kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, berarti epsilon kurang dari x. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan proses kita sampai sini. Kita mau menunjukkan bahwa dia kurang dari epsilon. Oke, di sini berarti dari sini, dari ini adalah tadi x ya, berarti sama dengan x. Kan gitu. Kemudian norm dari yang ini tadi, norm ini tadi kurang dari delta. Berarti di sini kurang dari, saya ganti kurang dari delta. Begini ya. Nah, kemudian sama dengan x, deltanya adalah epsilon per x, sama dengan epsilon. Berarti karena di sini ada kurangnya, berarti kesimpulannya adalah dari sini ke sini kurang dari epsilon, sehingga terbukti. Ya. Nah, jadi dengan pengambilan delta, entah 1 atau epsilon kurang dari akar 2 ini sama-sama akan menghasilkan norm f s, i dikurangi f s topi i topi kurang dari epsilon. Tuh ya. Nah, terbukti f-nya kontinu di s topi i topi. Nah, jadi terbukti bahwa sistem yang tadi kita selidiki ini, persamaan diferensialnya memiliki solusi berdasarkan definisi fungsi kontinu. Oke, untuk yang tadi kita membahas dan berlatih membuktikan sistem itu memiliki solusi, yaitu kita perlu membuktikan bahwa fungsi dalam sistem itu kontinu dengan menggunakan definisi fungsi kontinu yang panjang yang menggunakan delta epsilon. Nah, selanjutnya di sini kita mau menyelidiki apakah solusinya itu tunggal, gitu ya, atau nanti kita lebih sering menyebutnya ketunggalan solusi. Jadi kita mau membuktikan bahwa solusi bahwa MNA, masalah nilai awal atau sistem persamaan diferensial kita itu mempunyai solusi yang tunggal, gitu ya. Nah, kalau hanya mempunyai solusi saja, maka kita perlu membuktikan sistemnya itu kontinu. Lalu untuk membuktikan kalau dia mempunyai solusi sekaligus solusinya tunggal, nah kita perlu membuktikan bahwa fungsi di dalam sistem tersebut bersifat diferensiabel kontinu. Tertuang sebagaimana teorema 4.1 berikut ya. Teorema tentang ketunggalan solusi MNA atau sistem persamaan diferensial. Ya. Oke, sebagaimana yang dilihat di layar, di sini saya langsung saja ke ini ya, bahwa F itu dia
fungsi dari fungsi domainnya E, kemudian di dalam E itu ada X0-nya ya. Nah, kemudian di sini jika F elemen dari ini adalah himpunan fungsi diferensiabel kontinu. C untuk kontinu, kemudian ini diferensiabel ya. Jadi F adalah fungsi diferensiabel kontinu pada himpunan E. Oke, pada himpunan domain. Ya, jika F-nya diferensiabel kontinu, maka terdapat A positif sehingga nilai awal ini bla 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 mempunyai solusi tunggal pada interval min A, A. Di sini kita tidak fokus untuk mencari intervalnya, kita fokus ke pembuktian dia diferensial kontinu sehingga mempunyai solusi tunggal itu aja. Jadi kita tidak fokus ke solusi tunggalnya itu pada interval apa gitu, tidak ya. Nah, itu yang nanti kita akan coba latihan untuk membuktikan suatu MNA itu mempunyai solusi tunggal. Nah, tadi kita sudah membahas tentang definisi kontinu dan cara membuktikan MNA itu kontinu. Nah, selanjutnya berarti kita ke definisi diferensiabel. Kapan suatu fungsi dikatakan diferensiabel gitu ya. Oke, fungsi F diferensiabel jika terdapat transformasi linier. Teman-teman ingat kembali definisi transformasi linier ya. Dia itu fungsi yang mengawetkan operasi yang mengawetkan atau mempertahankan ya operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Oke, transformasi linier D fx0 elemen dari ini, kemudian yang memenuhi ini 4.4. Jadi kita menggunakan limit nom H mendekati 0 atau menuju 0, kemudian berlaku ini. Oke, dalam hal ini transformasi linier disebut juga turunan dari F dx0 ya, D derivatif ya, turunan dari F dx0. Oke, jadi berdasarkan definisi 4.2 itu, untuk menunjukkan fungsi F diferensiabel dx0, maka kita harus menemukan transformasi linier dfx0 yang memenuhi persamaan 4.4 tadi. Oke, ini contohnya. Oke, tadi itu diferensiabel kontinu ya. Oke, kita ambil misalkan ada fungsi ini sistemnya ya, x1, x2, kemudian dan x2 kuadrat. Kemudian ini nilai awalnya diketahui. Berdasarkan definisi tadi, untuk menunjukkan f diferensiabel di x0, kita akan tunjukkan terdapat dfx0 yang memenuhi persamaan 4.4 tadi. dfx0 itu berarti tadi transformasi linier ya, yang kemudian nanti kita bisa dapatkan dari menurunkan fungsi f di x0. Tapi itu nanti ya, kita belum sampai ke situ. Oke, berarti kita di sini ceritanya mau cari d-nya. Diambil sembarang. Oke, karena di sini tadi definisinya itu kan dia pakai H ya. Kita memunculkan H. Nah, kita ambil H-nya itu berapa? Karena kita nggak tahu ya, kita misalkan H1 sama H2 saja. Kenapa kok 2 dimensi ya? Karena ini F-nya itu di R2, berarti di sini hanya H1, H2. Kalau nanti R-nya R3, berarti H1, H2, H3 ya. Analog saja. Nah, karena
di sini LRN-nya itu ekuivalen dengan matriks. Jadi di sini kita bisa tulis dalam bentuk matriks saja. Matriks dengan baris dan kolom yang sama. Jadi di sini MN berarti barisnya N, kolomnya juga N. Ya, maka transformasi linier dapat direpresentasikan ke dalam bentuk matriks. Jadi transformasi linier itu diekuivalen dengan matriks simetri, matriks yang berordo n, artinya baris dan kolomnya sama. Ya, di sini karena tadi 2 dimensi, berarti matriksnya berukuran 2x2. D-nya bisa kita tulis dalam bentuk matriks 2x2. Ya, kita misalkan saja karena kita belum tahu D-nya apa, karena itu memang yang mau kita cari. Kita misalkan dulu D-nya itu matriks 2x2 dengan entry-nya A, B, C, dan D. Ini yang nanti kita mau cari ya. A, B, C, D-nya berapa gitu ya, atau apa gitu ya. Yang kita mau menunjukkan dia ada. Nah, selanjutnya kita tadi pakai ini ya. Nah, kita mau cari nilai limit ini. Kita cari D-nya yang memenuhi, kalau dimasukkan ke dalam sini nanti memenuhi nilai limit ini sama dengan 0. Berarti kita perlu tahu dulu fx0 plus h, kemudian ini, kemudian ini, kemudian baru nanti kita normkan gitu ya. Kita breakdown saja biar nulisnya nggak memanjang. Kita cari dulu x0 h. X0 ini tadi adalah ini ya 01, berarti kalau X0 plus H berarti tinggal ditambahkan H1 H2, berarti sama dengan H1 kemudian H2 plus 1 gitu ya. Nah diperoleh ini. Oke, udah lanjut. Berarti baru kita masukkan X0 plus H-nya itu ke dalam fungsi F. F-nya itu tadi ini. Nah, berarti kita tulis aja tadi X1, X2 karena beda halaman ya. F tadi saya tuliskan di sini kali ya. F itu tadi, F sama dengan X1. Saya tulis F X1, X2 sama dengan X1, X2 terus ini X2. Nah, berarti kalau kita masukkan ini tadi ini kan X0 hanya itu ini ya. Berarti F X1, X0-nya, X1-nya berarti ini H1, kemudian X2-nya ini berarti yang ini 1 plus H2 sama dengan, tinggal dimasukkan aja, berarti X1 kali X2 yuk, berarti H1 kali 1 plus H2, kemudian X2 nya itu 1 plus H2. Oh ini ada kuadratnya ya, oh ya maaf ini ada kuadratnya ya, lupa belum disalin, ini berarti kuadrat, ini berarti maaf ini adalah kuadrat. Oke, sehingga diperoleh ini. Oke, lanjut ke yang ketiga. Nah, kemudian dari sini baru kita cari df x0 h-nya. Tadi kita misalkan df x0-nya ini, kemudian h-nya ini kita kalikan biasa ya, perkalian matriks biasa diperoleh itu yang ada masalah. Nah, baru kita masukkan ke dalam persamaan limitnya tadi. Oke, sehingga nah di sini kita tulis ulang yang ada di definisi diferensiabel tadi. Kita tinggal masukkan tadi kita sudah mencari bagian ininya, tinggal dimasukkan saja. Nah, setelah itu dengan menggunakan operasi pengurangan matriks biasa kita nanti peroleh ini. Ada masalah ya. Oke, nah selanjutnya dari ini ke sini
kita menggunakan definisi normnya ya, rumus norm tadi sudah kita bahas sehingga diperoleh bentuk ini ya, nggak ada masalah ya, bentuk nilai akar itu. Nah kemudian normnya ini juga kita ubah ke dalam bentuk akar. Nah kemudian di sini karena ada limit ya yang mendekati ini, limit ini mendekati 0. Apabila limit dipandang pada arah salah satu sumbu X dan Y, maka pernyataan 4.4 tetap berlaku. Pernyataan 4.4 itu yang ini tadi. Oke. Nah. Di sini maksudnya adalah walaupun kita mengambil dari salah satu sumbu itu it's okay untuk tetap menggunakan pernyataan sama dengan limit tadi, itu ya. Jadi tidak apa-apa. Nah di sini kenapa kita perlu melihat ke salah satu sumbu X dan Y, karena di sini kan ada H1 dan H2 ya. Kita melihat mana yang mendekati 0. Yang kalau kita melihat dari sumbu X, berarti di sini kita asumsikan H1-nya yang menuju 0. Kalau kita melihat dari sumbu Y, kita melihat H2-nya yang menuju 0, gitu ya. H2-nya menuju 0. Kita ambil yang dari salah satu sumbu dulu. Misal dari yang sumbu X. Nah, berarti jika demikian, karena tadi norm H itu mendekati 0, kita ambil dari sumbu X, berarti H1-nya menuju 0. Nah, kalau H1 menuju 0, teman-teman perhatikan di sini menuju 0. Sementara hasilnya itu nanti kan dia mendekati 0 ya. Nah, berarti di sini mau tidak mau H2-nya, H2 kuadratnya haruslah 0. Kalau H2 kuadratnya 0 ya berarti H2-nya 0. Gitu ya. Kalau ini H2-nya fix sama dengan 0. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Kalau H2-nya sama dengan 0, berarti ditulis H1-nya itu menuju 0. Ya, H1-nya menuju 0 berarti tadi kita peroleh H2-nya sama dengan 0, berarti kita masukkan ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Sehingga bersisa ini. Oke. Ini juga 0 gitu ya, sehingga bersisa ini. Oke, selanjutnya tinggal dikeluarkan H1-nya aljabar biasa ya. Kemudian ini juga setelah H1-nya keluar, di sini kita bisa sederhanakan begini ya. Kemudian limitnya sehingga hilang, diperoleh akar itu ya, 1 min A kuadrat plus C kuadrat. Oke, selanjutnya dari sini ke sini tidak ada masalah ya, akarnya bisa hilang karena di sini itu 0. Oke, kemudian dari sini nanti kita peroleh bahwa A-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 0. Perhitungan biasa. Nah, kemudian jika kita lihat dari sisi berbeda, yaitu dari sumbu Y, kita asumsikan H2-nya mendekati 0. Jadi kalau H2-nya mendekati 0, berarti kebalikannya nih nanti. Berarti kalau H2-nya yang mendekati ini, H2-nya mendekati 0. Berarti ini, karena ini kan nanti menuju mendekati 0, berarti mau tidak mau H1 kuadratnya 0. Berarti kalau H1 kuadrat ya 0, berarti H1 mau nggak mau 0. Berarti kita peroleh nilai fix H1 sama dengan 0. Dengan cara yang sama, dimasukkan ke dalam ini tadi ya. Kalau H1 0, berarti ini 0, 0, 0, ini 0, ini 0. Oke, nanti diperoleh yang ini ya. Nah, diperoleh ini. Nah, kemudian selanjutnya H2 ini kita keluarkan. H2 kita keluarkan ini berarti ini H2 ya, maaf ya, ini typo.
ini H2. Oke, karena H1-nya tadi 0 ya. Jadinya tinggal H2 di dalam akar penyebut yang itu yang bawah. Kemudian H2-nya keluar. Kemudian coret-coret. Nah, dari sini bisa ditinggalkan limitnya ya, bisa langsung ke yang nilai akarnya. Manipulasi aljabar biasa sehingga diperoleh B sama dengan 0 dan D sama dengan 2. Nah, dari situ kemudian kita masukkan ke dalam tadi persamaan matriks DF. X0-nya tadi kan A, B, C, D. Tinggal dimasukkan aja nilai masing-masing sehingga diperoleh ini ya. Nah, jadi karena terdapat D sama dengan ini tadi, kita sudah berhasil mendapatkan D-nya yang memenuhi persamaan 4.4 tadi, sehingga terbukti F diferensiabel di X0. Tuh ya. Oke, nah itu cukup panjang kalau kita mengembalikan pembuktian itu menggunakan definisi, karena definisi itu panjang-panjangnya. Definisi kontinu maupun definisi diferensiabel untuk pembuktiannya itu cukup panjang walaupun modelnya sederhana. Oke, selanjutnya nanti kita menggunakan teorema yang bisa mempermudah kita untuk membuktikan dia itu mempunyai solusi tunggal tanpa harus menggunakan entah tadi limit atau menggunakan delta, epsilon itu ya. Nah, oke, kita kemudian kenalan dengan teorema 4.2. Di sini teorema diferensiabel kita isinya adalah bagaimana cara kita membuktikan dia ini diferensiabel ya. Membuktikan dia diferensiabel tanpa harus menggunakan definisi tadi limit, tapi kita menggunakan turunan parsial. Itu ya. Jika F memang diferensiabel di X0, maka turunan parsialnya ada, yaitu di X0 juga. Dan untuk setiap X ini berlaku ini. D fx 0x sama dengan ini. Teman-teman perhatikan ya, ini tebal, ini vektor, ini vektor, ini vektor. xj, xi ini karena sudah ada indeksnya. Jadi variabel biasa tidak vektor ya. Nah, itu jadi di sini D-nya tidak perlu kita cari manual seperti yang tadi ya, memasukkannya ke dalam limit. Dengan menggunakan teorema ini kita bisa mencari D lebih mudah dengan cara ya ini, mencari turunan parsialnya saja. Ya, turunan parsial. Oke, sekali lagi berarti dari teorema 4.2 ini kita bisa membuktikan suatu fungsi diferensiabel dengan cara cari turunannya, turunan parsialnya ini ya, yang saya beri tanda kotak itu. Nah, kemudian ternyata kalau teman-teman nanti uraikan bahwa ini kalau diuraikan itu dia merupakan bentuk Jacobian. Apa itu Jacobian? Teman-teman sudah dapat ya di aljabar ya. Saya tampilkan di sini definisi matriks Jacobian. Siapa tahu ada yang lupa, gitu ya. Oke, ini untuk matriks Jacobian. Matriks Jacobian dari fungsi fx. Misal ada fungsi fx, ini vektor ya. F1, F2, Fn. Nah, jika dia diferensiabel dengan X-nya itu juga vektor mewakili variabel X1 sampai Xn, maka matriks Jacobian dari F itu definisinya adalah ini ya. F1 ini diturunkan terhadap X1 ya. F1, F2, Fn diturunkan terhadap X1, kemudian ini F1, F2, Fn diturunkan terhadap X2 dan seterusnya. Itu yang untuk matriks Jacobian. Oke,
Kalau sudah kita ingat definisi matriks Jacobian, nah di sini coba kita mau menghubungkan, kok bisa turunan ini DFX ini sehingga sama dengan matriks Jacobian JFX0. Gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini DFX tadi dengan menggunakan teorema tadi untuk mendapatkan D transformasi linear DFX0 X-nya itu kita bisa menggunakan turunan parsial ini, gitu ya. Itu menggunakan teorema tadi. Nah, kemudian dari sini ke langkah ini kita uraikan. Jadi di sini J-nya ini kita jalankan ya, sigmanya kita uraikan, jadinya langkah ini. X1, ini X1, ini X2, ini Xn. Oke, ininya juga berjalan ya. Ininya juga berjalan, I-nya yang ini juga berjalan. X1, X2 sampai Xn. Nah, kemudian karena di sini F-nya masih dalam bentuk vektor, nah berarti di sini kita uraikan ya vektor. Berarti di sini F1, F2 sampai Fn. Analog untuk yang suku-suku ke belakangnya ini. Ya, jadi sama diperoleh bentuk yang ini. Oke. Nah, selanjutnya dari penjumlahan itu kita bisa dalam bentuk matriks. Kita ubah dalam penulisannya dalam bentuk matriks sehingga diperoleh persamaan ini. Ya kan? Kalau teman-teman ingat kembali perkalian matriks ini, perkalian matriks seperti ini dikali ini. Ya kan? Nanti ketemunya yang ini. Kemudian ini dikali dengan ini, nanti ketemunya ini. Tuh ya. Dan seterusnya nanti ketemunya ini sama ini ekuivalen. Tuh ya. Jadi tidak ada masalah. Baru nah di sini ternyata kita peroleh hasil matriks yang tadi ini merupakan matriks Jacobian. Jadi JFX. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa ternyata tadi transformasi linear yang kita cari cukup panjang dengan menggunakan norm dan limit, ternyata nanti akan lebih mudah kita cari dengan menggunakan matriks Jacobian saja. Gitu ya. Matriks Jacobian tadi adalah turunan parsialnya ini yang ditulis dalam bentuk matriks. Nah, jadi adanya teorema-teorema ini mempermudah kita untuk melakukan analisis perhitungan lebih sederhana, gitu ya. Nah, berarti itu tadi langkah-langkah yang mempermudah kita untuk membuktikan suatu fungsi diferensiabel. Kita kembali ke tadi ke eksistensi dan ketunggalan solusi. Ya. Oh, ini ada yang kelewat. Oke, ini tadi belum kita bahas yang ini ya. Kita berarti kembali ke diferensiabel dulu. Hubungan antara fungsi diferensiabel dengan fungsi kontinu disajikan dalam teorema. Dalam teorema berikut. Kalau teman-teman ingat kembali ke mata kuliah kalkulus dulu, seharusnya ada ini ya, bahwa jika fungsi f diferensiabel di x0 maka f pasti juga kontinu di x0. Jadi kalau f itu diferensiabel pada suatu titik, maka dia pasti kontinu di suatu titik. Itu ya. Nah, selanjutnya juga sama. Jika f diferensiabel pada suatu himpunan E katakan, maka F juga pasti kontinu pada himpunan tersebut. Gitu. Nah, jadi dari sini semakin mempermudah kita lagi bahwa mungkin kita kesulitan untuk membuktikan suatu F itu kontinu. Tapi karena ada teorema 43.3 ini,
misal kita lebih mudah membuktikan dia diferensiabel dengan menggunakan matriks Jacobian tadi gitu ya. Nah, berarti cukup kita buktikan dia diferensiabel saja. Kita buktikan suatu fungsi, oh dia kok diferensiabel. Oh, dengan menggunakan teorema 4.3 karena dia diferensiabel ya dia pasti kontinu. Oh, terbukti dia F-nya itu kontinu. Berarti kita tidak perlu membuktikan dengan menggunakan yang pertama tadi yang menggunakan delta dan epsilon. Lebih mudah lagi ya. Itu. Oke. Nah, dari sini kita lanjutkan ke definisi diferensiabel kontinu. Kita ingat kembali bahwa sistem persamaan diferensial dia mempunyai solusi dan solusinya tunggal jika diferensiabel kontinu. Itu ya. Jadi kita perlu tahu dulu apa sih diferensiabel kontinu. Itu ya. Kalau kita pelajari tadi kan hanya sendiri-sendiri, diferensial sendiri, kontinu sendiri ya. Nah, di sini F dikatakan diferensiabel kontinu ya. Jika teman-teman perhatikan, df ini adalah turunannya. Jika turunannya kontinu di X0. Itu ya. Selanjutnya, jika F diferensiabel kontinu di setiap X, maka F dikatakan diferensial kontinu pada. Oke, kita simpulkan ya. F MNA atau sistem persamaan diferensial, dia mempunyai solusi dan solusinya tunggal jika dia punya turunan, misalkan turunannya tuh di F, ya, dan turunannya itu harus kontinu, gitu ya. Jadi teman-teman perlu berhati-hati. Boleh tadi katanya fungsi yang diferensiabel itu pasti kontinu, itu kan? Kenapa kita di sini perlu membuktikan bahwa turunannya juga kontinu? Teman-teman perhatikan. Di sini, jika F diferensiabel, maka F kontinu. Diferensiabel itu kan dia punya turunan ya, tapi belum tentu turunannya juga kontinu. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya, kalau ini F diferensiabel maka F kontinu, maka yang kontinu itu F-nya, bukan turunannya. Tuh ya. Nah, beda kalau yang di sini. Di definisi diferensiabel kontinu itu yang diminta menunjukkan kontinu itu turunannya. Nah, berarti oke, mungkin df-nya itu dia mungkin f-nya punya turunan f kalau diturunkan misalnya kan df ya. Nah, f itu kan ini diferensiabel, berarti dia f-nya kontinu. Tapi kita lihat juga yang df ini dia kontinu atau tidak. Nah, gitu. Karena f kontinu, f diferensiabel, berarti dia punya turunan tapi belum tentu turunannya kontinu juga. Nah, gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian di sini teorema yang lebih memudahkan kita ya untuk mengecek apakah suatu fungsi memiliki solusi tunggal. Nah, itu asalkan dia memiliki turunan parsial dan kontinu. Jadi apa ya kesimpulan yang tadi kita buat ya. Jadi kesimpulannya itu bisa kita buat sebagaimana teorema 4.4. Ini tadi ya, fungsi f diferensiabel kontinu jika turunannya ini ada, turunan parsialnya ini ada. Nanti kalau dia fungsinya banyak, kemudian disusun dalam bentuk matriks,
berarti nanti dia matriksnya Jacobian ya. Oke, jika turunan parsialnya ada dan dia kontinu. Jadi ini kesimpulan dari semua kesimpulan yang ada yang tadi sudah kita bahas, kesimpulan dari teorema dan definisi yang tadi sudah kita bahas, bahwa MNA atau sistem persamaan diferensial yang kita teliti ya, dia mempunyai solusi dan solusinya tunggal jika dia itu mempunyai turunan parsial dan turunannya itu kontinu. Itu. Baik, saya rasa cukup. Demikian untuk materi sistem persamaan diferensial dan eksistensi serta ketunggalan solusinya. Terima kasih.